wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kinar. saya Ujang Glopo dan beliau Kinarmo Sreng. Ini Kinarmo, saya Ya. mau tanya ya. Saya kok pernah mendengar dan melihat sendiri di KAI. Oh, KAI Kereta Api Indonesia. Itu pernah ada satu kejadian kereta tabrakan. Oh, Debur. iya. Terus? Ini keretanya keluar jalur. Yang satu keluar jalur. Iya. Terus dia mendatangkan alat berat dari Surabaya. Kejadiannya di Tegal. Alat berat dari Surabaya datang ke Tegal. Itu kereta untuk mengamankan kereta yang pating gelimpang itu kereta berat itu namanya Kumbokarno. Kumbokarno. Iya. Oh, iya. Kalau Kumbokarno itu tokoh wayang Rahwana, tapi yang bersifat satria. Dia hidup di era pemerintahan Dasamuka. Itu di Babad Ramayana. Oh, Ramayana. Babad Ramayana itu ada riwayatnya. Oh, berarti kereta itu, kenapa kereta itu disebut Kumbokarno? Kumbokarno itu seorang tokoh yang baik. Seorang tokoh walaupun jasadnya itu buta ya, raksasa ya. Contohnya kayak gini nih. Oh, iya. Ini tokoh Kumbokarno yang lagi tokoh Broto ceritanya ini di tengah ning tengah gua Gokarno. Nah, tokoh Kumbokarno ini rata-rata dibuat simbolis. Rata-rata dibuat simbolis. Simbolis. Ini tokoh kuat. Seorang Rahwana tapi jiwanya satria. Dia buta, raksasa, tapi jiwanya satria. Ini salah satu adik dari Dasamuka, Rahwana kalau orang. Adiknya Rahwana. Iya, adiknya Rahwana itu ada Kumbokarno, ada Gunawan Wibisono, ada Wilkatakini, Tatakini, saudaranya banyak. Nah, sehingga negara Ngalengka hancur dikarenakan serakahnya sang Dasamuka, sang Rahwana itu ya. Sampai beliau hatinya ikhlas merelakan jiwa raga demi nusa bangsa, demi rakyatnya, bukan demi Kumbokarno, bukan demi Dasamuka, bukan. Berarti Kumbokarno ini ketika negaranya Rahwana Ngalengka itu hancur, beliau siap tandang tetapi untuk kepentingan negara dan untuk membela rakyat, rakyat dan negara, bukan untuk membela kakaknya. Kakaknya itu sang Rahwana jahatnya bukan main, mulia juga. Nah, sampai dia nggak suka ngeliat kelakuannya kakaknya si Rahwana itu, si Dasamuka itu, pas lagi peperangan besar dengan Pancawati itu, dengan ketek sing dongarani ketek putih Anoman ya. Lagi diserang sama Anoman, negaranya lagi kobong. Ini tapa di dalam gua. Malah bertapa 40 hari 40 malam. Dia sedih karena melihat ugal-ugalan kakaknya dengan menjabat jadi ratu di Ngalengka itu banyak korupsi, banyak provokator, banyak kejahatan di mana-mana, zina di mana-mana, gara-gara ulahnya si Dasamuka itu. Sehingga ini prihatin. Nah, setelah dia lagi tapa di gua Gokarno itu, negaranya udah hancur, tokoh-tokohnya sudah pada meninggal, banyak yang meninggal, termasuk Wilkatakini, Tatakini, adiknya ini. Patihnya Prahasto, semua meninggal karena membela negara Ngalengka tidak kuat dengan kekuatan Pancawati yang dibantu dengan ketek putih itu, Anoman. Iya, rombongan ketek-ketek Pancawati itu. Ini lagi tapa digugah sama ponakannya sang Indrajit, anaknya Dasamuka itu. Indrajit. Iya. Dijabut bulunya sampai bangun, bulu kaki. Bulu kaki. Sampai dia bangun, ditarik ke keraton, ditari supaya maju perang, dirayu. Ini nggak mau. Kalau hanya untuk membela seorang Dasamuka yang ugal-ugalan, ini nggak mau.
Setelah itu saking gempungnya Dasamuka, ini nggak mau disuruh perang. Anaknya ini yang dua itu, anak kembar, namanya Kumbo Kinumbo sama Aswani Kumbo, dipotong lehernya yang tidak punya salah, padahal anak kecil. Dia lagi main di taman, dia tuduh merusak tetanduran, ditigas janggane. Setelah itu kepalanya diadepkan sini, sampai ini nggak tega, nangis sampai berguling-guling. Dia akhirnya mau maju perang, tapi bukan membela kakak yang ugal-ugalan, tapi maju perang dengan kerusakan negara yang sudah hancur dan anaknya yang meninggal itu. Dia Camcut Kaliwondo berangkat ke Pancawati. Di Pancawati baru di perbatasan sudah dijemput sama pasukan kera-kera itu beribu-ribu, berjuta-juta. Sehingga Rahwana ini, Kumbo Karno, tidak takut, tidak gegeris, sampai digigit bajunya, compang-camping, robak-robek, tangannya diputus, kakinya diputus, sampai ditangani jemparing, namanya Kiai Sambernyawa sama adiknya. Jemparing itu panah. Dipanah sama adiknya Ramawijaya, namanya adiknya Lesmono Widakdo. Lesmono ya. Lesmono Widakdo itu jemparing sampai tangannya pada pretel, masih hidup, nangis. Nah, setelah dia lagi nangis di alun-alun, sampai adiknya itu Gunawan Wibisono kan, adiknya ini, dia minggat pergi dari Ngalengka yang diusir sama kakaknya yang serakah itu. Dia malah nyuwita di Pancawati, nyuwita di Prabu Rama itu. Nah, sampai ini udah nggak karu-karuan, Gunawan tahu, waduh, kakak saya seperti itu jadi korban. Wana nggak bales karena ini orang setia, nggak mau. Karena ini saking setianya sama negara, rela berkorban jiwa raga. Tapi demi negara. Demi negara. Cara bocah siki ya yuk pada Camcut Kaliwondo gumreget nyambut gawe, nggo nyukupi sandang pangan, nggo keluarga lah sing simbole ya kayak gue lah carane. Sampai dia kematiannya ini, Kematian Kumbo Karno ini kan dipanah Gua Wijaya. Sampai Gunawan Wibisana itu nyuruh ke Prabu Rama, sinuwun tolong kakak saya dimusnahkan. Prabu Rama nggak mau karena dia orang nggak salah, tapi karena setianya Gunawan bukannya memusnahkan tapi menyuwargakan. Ya masalahnya kasihan lah, artinya dia udah keadaannya udah nggak ada tangan, keadaannya udah nggak ada kaki, tapi nyatanya nggak mati-mati juga, kan penderitaan panjang. Iya itu. Terus dia kena panah Gua Wijaya, akhirnya muswa, raganya Breng, nyuwarga Bandang namanya, sehingga sampai ke Gunawan Wibisono paring sasmita aweh mangsit lah ya. Besok rejaning jaman kue murco, kue mukswa bali marang Kasebat Jati, tak tunggu nang swarga Pratunan. Nah, inilah sebenarnya ini wayang cuma falsafah. Falsafah tokoh, contoh contoh wong-wong sing pada serakah kayak dan ini kayak dicontohnya karo wayang sus pada nekat apa maning wayang agama sikis pada ora digugu, agama suci wis ora aji ya. Wong murka sing saya ndadra, wong salah pada bunga-bunga, wong sing bener pada tenger-tenger. Siki iki lagi dilakoni. Itu maksudnya. Iya. Aku seorang seniman ya sebagai dalang ya, walaupun nggak laris-laris banget lah karena saya punya ekonomi yang lain sih ya. Dalang itu tak anggap untuk sampingan. Bahwa ya, sejak berkesenian, sekedar berekspresi. Sejak tumbangnya Pak Harto itu dulu orang seni itu hampir nggak ada yang mumpuk ya, hidup masing-masing. Sampai di Solo ada paguyuban Bulang Data, itu guyub dalang Surakarta. Waktu itu saya masih di sana. Terus waktu pas moneter itu lagi bangkit, sekarang lagi ngeremboko lagi, jebret ada corona. Ya Allah, orang seniman itu sebenarnya ya Allah, bagaimana ini pemerintah cara mengatasinya ya. Saya juga nggak sinis, nggak apa dengan pemerintahan. Tapi kalau cara aturannya berlebihan, orang dagang dilarang, orang sebenarnya kurang pas ya. Iya, ya kita yang namanya kalau seniman jelas lah gampangannya
untuk berkiprah itu sulit, tapi mbok ya, Iya. yang bukan seniman, Iya. yang mestinya mereka Iya. harus berekonomi, Iya, berekonomi. malah Iya, tidak bisa benar. berekonomi. Nah ini Iya. kasihan. Itu wujud simpati ya, jadi Iya. Ini saya sejak saya belajar dalang dari SD ya, kelas 4 SD sampai pentas di RRI, di RSPD, di radio-radio swasta di wilayah Purbalingga kan Bang. Seperti dulu jayanya Radio 99, setiap ulang tahun pasti wayangan saya. Itu di halaman itu. Itu dulu nyari uang pena, tinggal nyari sponsor, ngayang udah dapat untung. Di Pendopo waktu zaman bupatinya Dr. Andes Sularno, dulu saya ya setiap malam tinggalannya mereka, aku mayang Madyoratri di Pendopo. Sejak Mbah Harto tumbang itu sampai sekarang saya di seni ya ora ano sing perintah ya syukur alhamdulillah, bareng ora ya sing penting aku duwe pekerjaan tetap punya pekerjaan ya. tetap setiap hari. Nah itulah Narmo Sreng, sampai lagu-lagunya juga banyak yang saya ini. Nah ini tokoh yang saya cintai Mas Ujang. Ini dulu buatnya mahal ini Mas Ujang. Ini dari kulit lembu, ini bikin ininya aja 1 juta. Warnanya lain itu. Nah ini saya sengaja cat proto mas. Mas, Iya. mas asli. Iya, proto mas, proto namanya proto mas, bukan proto grenjeng. Kalau proto Makanya grenjeng cat biasa. beda dengan wayang yang tadi Iya. yang lain ini. Ini warnanya cakep banget. Kalau ini. saya duitnya lebih aja, kepengen punya wayang 1 kotak tak proto semua di lapis emas semua. Kayak punya Mbah Mantep. Ya kalau ini ya maksudnya kalau wayang kan penuh dengan lampu. Iya. Kalau ini kan shoot ikut bersinar. Proto mas. Iya, namanya juga prodo mas. Ini nggak dapat 1 juta ini Mas Susu. Weh. Nah bayangin kalau duit segini, kalau buat beli beras dapat berapa ya? Bandingannya berat. Iya. Jadi Iya. dulu saya karya sungging juga. Iya, tapi kan gini Mas, artinya ada semacam kepuasan batin sendiri Iya. ketika kita betul-betul joget ke wayang itu betul-betul wayang yang mahal. Iya. Enak Ini rasanya. Cara jogetnya kayak gini nih. Ini berhubung gak ada sound systemnya. Wah. Wedang wicaksono. Raimu bisa kapan di? Diraimu nih. Siki timbangane cukur nganggur yuk. Do gawe channel ning YouTube kon podo ditonton. Yes, ya gitu Mas Ujang lah. Iya, saya juga tadi terinspirasi. Iya, Ternyata banyak. Bumbo Karno itu orang yang tidur. Iya. Nah, itu kereta itu juga kereta tidur dibangunkan pas ada kepentingan. Iya. Ya mungkin ini juga Iya. Bumbo Karno juga Bumbo seperti Karno, itu. iya, seperti Bertapa dibangunkan pas negara butuh. Iya, negara butuh. Iya, seperti itu. Nah, itu tokoh begitu Bumbo Karno, ya. Ternyata emang di KAI juga meniru tokoh Iya. Bumbo Karno itu. Ya, lebih baik wujudnya Rahwana tapi hatinya Satria. Lu kayak saya orangnya jelek tapi ganteng. Ya, ya daripada yang jadi Satria hatinya Rahwana. Iya. Wong anggar wis dadi kaya Rahwana bar jagong nang bupati, gubernur, presiden apa bae, anggar jagong dadi kaya Rahwana ya isine korupsi. Oh iya. Mulane nek arep dadi wong nyekel wong agama ya kudu apik dhisik maksudnya. Bagus dulu, baik dulu, baru pegang agama. Tapi ketika kita pegang agama kok akhlaknya belum bagus, di mana-mana cuma bikin kotor. Itu. Contohnya ya banyak Habib sama Habib pada bentrok-bentrokan. Wow. Ejek-ejekan gara-gara beda tafsir pada itu. Indonesia ini negara kesatuan, bukan negara radikal. Harusnya itu ya bicara yang menyatukan. Iya, yang menenteramkan. bangun umat. Iya. Orang-orang yang titelnya titel adem. Iya. Ya ulama kan titel adem. Iya. Nah saya yakin ya pemerintahan Jokowi yang sekarang ini sebenarnya Pak Jokowi itu orangnya bagus, gentleman, dia tegas, lugas. Siapa
yang korupsi tidak pandang bulu diberantas. Iya. Nah, tapi kadang-kadang dimusuhi sama orang-orang yang nggak senang sama mereka itu. Ya awal sejarahnya juga kan seperti itu, selalu orang baik selalu banyak musuhnya, orang baik banyak yang jegal, orang baik banyak yang nyerimpungi, ngerusuh. Ya, makanya aku punya syair itu, punya syair lagu. Kalau waktunya panjang, tak nyanyikan. Itu. Nanti dibuat lain. Sedikit. Oh iya, ini ya. Tak nyanyikan, saya punya syair. Ini judulnya tentang Indonesia. Sedikit saja, mudah-mudahan nyampe. Ini malah baru di konsep kemarin. Ini baru di omset. Gini nyanyinya. Indonesia saiki wis merdeka, 350 tahun dijajah Belanda. Terus ya, Belanda hilang dijajah bangsa Jepang. Bangsa Jepang lunga Indonesia terus ditoto. Pancasila sing dadi dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sing dibentuk dening Insinyur Soekarno, presiden pertama mimpin rakyat Indonesia. Yang kedua presidennya Bapak Soeharto. 32 tahun Indonesia wis ditoto, rakyat adil makmur tur murah sembako, pembangunan saka kutha nganti tekan desa. Soeharto turun diganti Bapak Habibie, piyayine cilik tapi ahli teknologi. Durung 5 tahun Habibie didemonstrasi, orde baru tumbang ganti zaman reformasi. Iya. Ya bener kan ya? Iya, asik itu berarti perjalanan Zaman panjang negara ini ya sampai keempat presidennya Bapak Gus Dur, ulama besar bangun rakyat adil makmur. Durung 5 tahun Bapak Gus Dur mundur, didemonstrasi gantine Bu Megawati. Terus maning iki selanjutnya Bu Megawati presiden yang kelima, punya cita-cita ingin membangun negara. Undang-Undang Dasar tahun 45, Pancasila Jaya sebagai dasar negara. Kaping 6 presiden Bapak SBY, piyayine jujur sing nanging sor ajur mumur. Nah gue kroni-kronine gede korupsine, kasus Bank Senturi durung rampung tekan seprene. Ilang ceng. Ilang lah gue. Sing kepitu presiden Bapak Jokowi, piyayine jujur tegas lugas ngati-hati, ora pandang bulu sapa bae sing korupsi, kabeh diadili sapa salah mlebu. Ngombe di aransemen aku sing nyanyi kowe sing joget. Tukang joget. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya dengan nunjuk berkarya. Yang penting kita mengeluarkan karya dari dalam. Yang penting kita membangun. Ya, membangun. Ikutan membangun negara lah. Iya, kayak gitu. Negaranya. Oke, Mas Uceng. Ya. Ini mungkin obrolan kita tentang Bung Karno jadi kemana-mana ya. Iya. Nah, ya, semoga yang namanya ya, urusan Bung Karno itu orang yang setia kepada negara. Ya, kita bicara tentang negara sekarang juga. Iya. Ternyata memang banyak orang-orang yang seperti Bung Karno juga. Banyak. Iya. Kayak jangan kalau jadi contoh wayang kok saya mencintai Pendawa, melarat terus Mas. Pendawa itu dari lahir sampai dewasa sampai punya keraton itu memang semua serba ajaib, tapi sengsara terus dimusuhi sama Astina. Dimusuhi sama kroninya Duryudana itu, selalu rebutan kekuasaan, rebutan negara, bacakan warisan. Kalau tokoh Pendawa memang orangnya sakti-sakti, orangnya diam, pendiam, lembah manah, sopan santun, tapi melasi uripe. Dukur ning alas 11 tahun. Gara-gara di Lombok, sing dadi Werkudara bae ke penengahe Pendawa nganti tekan merguru karo Durna dilomboni. Kuwi lah bisa dikupas lain waktu. Iya, Werkudara yang jelas kita sekarang sudah mengupas Bung Karno. Okay. Walaupun
tokoh buta, Iya. berada di pihak Rahwana, tetapi sebetulnya beliau ini kesatria Satria sejati. Oke, begitu Mas. Oke, nanti kita akan Iya. kupas lagi selain Duryudana, selain Kumbakarna, nanti Tokoh siapa tokoh wayang yang Iya. mungkin harus Bisa. dikupas. Bisma. Insya Allah nanti Siapa tak saja saja nanti. Iya. Oke. Buat contoh. Nah, terima kasih yang sudah menyaksikan channelnya Uceng Glopo dan juga Narmosreng. Kita nanti akan kupas tokoh wayang. Oke. Judulnya kupas Soekarno. tokoh wayang. Nah, Jadi sekarang bukan kita- hanya MC, bukan hanya Pranoto Coro, Iya. bukan hanya sulap, bukan hanya dalang, tapi obrolan seperti ini juga penting. kupas wayang. Kupas wayang. Itu Oke. penting. Iya, Oke. siap. Oke, Eh? udah selesai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.